Bab 737. Orang dari Sekte Wendao. Tidak, bukankah dia terus bersamamu? Mateo Fang juga tertegun. Eric Qin merasa sedikit takut. Dia melakukan gerakan tangan, berniat mengaktifkan roh jimat yang ditinggalkan di tubuh Bella Fang. Sejak terakhir kali Bella Fang diculik, Eric Qin telah meninggalkan jalan keluar. Namun kali ini jimat tidak merespon. Hal ini menunjukkan bahwa mereka sangat jauh hingga jimat tidak dapat merasakannya. Bella pergi kemana? Tepat ketika keduanya sedang bingung. Eric, menurutku tungku tembaga ini benar-benar bagus. Ye Zun masuk sambil tersenyum senang. Mendengar apa yang mereka berdua katakan, ekspresinya tiba-tiba berubah, seolah-olah memikirkan sesuatu, lalu dia berkata sambil tersenyum, "Ada masalah, kan? Kalian bicara saja, aku pergi dulu." Setelah itu, Ye Zun langsung pergi, bertindak seperti hati nurani yang bersalah. Ye Zun berhenti. "Di mana Bella?" tanya Eric Qin dengan ekspresi tidak ramah. "Aku tidak tahu." Ye Zun tersenyum masam. "Ye Zun, sebentar lagi Bella sudah akan ulang tahun. Kalau kamu punya berita tentangnya, kamu harus memberitahuku." Mateo Fang menarik Ye Zun dengan gugup dan berkata, "Aku benar-benar tidak tahu, tapi," Ye Zun berkata dengan sedikit malu, "sebelum kami pergi ke Sekte Semi Suci, Bella bertanya banyak kepadaku tentang pengetahuan wilayah rahasia. Aku pikir dia hanya penasaran saja, jangan-jangan dia benar-benar pergi ke Sekte Guzong." Eric Qin tiba-tiba merasa kepalanya sakit. Keruntuhan Sekte Guzong sangat berbahaya dan dia tahu bahwa Bella Fang sangat pemberani. "Seharusnya tidak apa-apa, aku memberinya banyak hal baik, dan dia juga belajar formasi dari ibumu. Selama tidak mengambil risiko, dia masih bisa melindungi dirinya sendiri," kata Ye Zun. "Eric, Bella akan baik-baik saja, kan?" tanya Mateo Fang dengan menyedihkan. "Jangan khawatir, Paman Fang, Bella akan baik-baik saja." Eric Qin tersenyum, membujuk beberapa patah kata, dan meminta Mateo Fang kembali untuk menunggu berita. Setelah itu, Eric Qin sedikit sakit kepala. Jimat itu tidak rusak, membuktikan bahwa Bella Fang baik-baik saja, tetapi kemana perginya wanita itu? "Aku tidak memberitahunya banyak wilayah rahasia, paling kita pergi mencarinya saja," Ye Zun membujuk. "Ya, hanya bisa seperti ini saja." Eric Qin mengangguk. Di hutan yang gelap, dua orang bersembunyi di dalam gua. Wajah kecil Bella Fang sedikit kotor, dia menyusut di sudut, dekat dengan api unggun, dan terlihat sedikit kuyuh. Di seberangnya, duduk seorang wanita berbaju hitam, tetap segar, dan bajunya bersih. Dia memutar daging di atas api, dengan cepat menyerahkan beberapa daging binatang kepada Bella Fang. "Terima kasih Kak Finola, jika aku tidak bertemu denganmu, aku pasti sudah tertangkap," Bella Fang berkata dengan penuh terima kasih. Jika Eric Qin ada di sini, dia pasti akan sangat terkejut, karena wanita di seberang Bella Fang adalah Finola Su. "Jangan mengatakan hal ini, kamu berkultivasi saja dengan tenang, orang-orang itu masih belum menyerah." Di bawah kerudung Finola Su, matanya berkedip tajam. "Mereka sudah terluka banyak karenamu, masih ingin mengejar ke sini lagi." Bella Fang terkejut. "Jika mereka mengejar ke sini lagi, jangan salahkan aku bersikap tidak sungkan," Finola Su berkata dengan dingin. "Alangkah baiknya jika Kak Eric ada di sini," sesal Bella Fang. "Gadis bodoh, kita harus mandiri, tidak bisa mengandalkan Eric untuk segalanya. Pernahkah kamu memikirkan tentang apa yang bisa kita lakukan saat Eric membutuhkan bantuan?" Finola Su menggelengkan kepalanya. Bella Fang berpikir, matanya tiba-tiba teringat sesuatu. Dia menggigit daging dengan suapan besar dan berkata seolah-olah sedang bersumpah, "Kak Finola, aku sudah mengerti. Suatu hari nanti aku akan sama sepertimu, bisa membantu Kak Eric, dan bukan hanya menyusahkannya terus." Sekte Qin.
Memasuki wilayah rahasia bukanlah masalah yang bisa diselesaikan dalam waktu 1 hari, dan Ye Zun menyiapkan semua informasi terkait. Eric Qin mulai mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat pupet dan juga sangat sibuk. Setelah bertarung dengan Jason Dong, terutama setelah menjadi kepala keluarga Dong, Eric Qin sudah menyadari nilai dari pupet. Bukan hanya dapat menangkis musuh, tetapi juga dapat menyelamatkan hidupmu di saat-saat kritis. Apalagi sekarang dia memiliki versi sempurna dari cara pembuatan pupet yang diberikan oleh buku Langit Tanpa Kata, tidak ada alasan untuk tidak bertindak. Selain itu, tidak peduli mencari bela Fang atau membobol reruntuhan sekte Guzong sendiri, peningkatan kekuatan tempur yang dapat dibawa oleh pupet ini tidaklah kecil. Material kuno sulit ditemukan. Untungnya Eric Qin menyapu bersih asosiasi Budo Kota B, Sekte Brahma, Sekte Semi Suci, dan mengumpulkan banyak material. Setelah menyatukannya semua, juga sudah menemukan lumayan banyak batu roh. Ini masalah terbesar. Eric Qin sedikit pusing. Ada alternatif untuk bahan lain, tetapi batu roh adalah inti energi pupet, yang tampaknya kekuatan boneka tidak dapat digunakan sama sekali. Eric Qin sedang memikirkan hal ini. Guru, ada 2 murid yang mengaku sebagai murid Sekte Wen Dao dan terus menunggumu, apakah kamu mau bertemu dengan mereka? Davison Su masuk dan bertanya. Sekte Wen Dao. Eric Qin bingung. Dunia tersembunyi dengan 3 sekte dan 8 suku, Sekte Wen Dao bisa dikatakan sebagai sekte terkuat dan paling misterius, bahkan mereka yang menyusun daftar pejuang terhebat. Sedangkan murid Sekte Wen Dao jarang keluar untuk berjalan-jalan, apalagi di dunia luar. Dia tidak pernah berhubungan dengan Sekte Wen Dao, jadi kenapa mereka mencarinya? Apakah mereka sudah lama di sini? Tanya Eric Qin. Iya, segera setelah kamu pergi ke Gunung Nan, mereka sudah datang dan aku mengatur mereka di kamar tamu sana. Davison Su memperkenalkan, tadi aku melihatmu sangat sibuk, jadi tidak mengungkit masalah ini. Panggil mereka ke sini. Lupakan saja, aku yang akan pergi dan melihatnya. Eric Qin berpikir sejenak dan berencana untuk melihat secara pribadi seperti apa murid Sekte Wen Dao itu. Eric Qin dan Davison Su datang ke ruang tamu bersama-sama. Di mana 2 tamu itu? Tanya Davison Su, melihat ke kamar kosong itu. Kedua tamu itu berkata bahwa mereka bosan dan ingin berjalan-jalan, kata murid yang bertanggung jawab. Tidak akan membuat masalah, kan? Davison Su bertanya dengan sedikit cemas. Takutnya sudah menimbulkan masalah. Eric Qin melihat ke arah tertentu dan berkata, pergi, aku tahu di mana mereka. Di dalam tempat latihan seni bela diri Sekte Qin. Suasananya masih ramai seperti biasanya. Setelah beberapa kejadian sebelumnya, orang-orang Sekte Qin tidak hanya semakin bersatu, tetapi juga semakin bersemangat dalam berlatih. Ditambah dengan dukungan dari Eric Qin, kediaman Dewa Pengobatan, dan pil mujarab, kekuatan Sekte Qin terus meningkat, dan sekarang sudah memiliki gaya sekolah unggulan di kota G. Seorang pria dan seorang wanita berpakaian putih, berjalan di koridor tempat latihan seni bela diri, melihat sekeliling seperti seorang master. Keduanya adalah saudara laki-laki dan perempuan yang menunggangi makhluk roh di tebing ketika Eric Qin bertarung melawan Jason Dong. Adik junior, lihatlah. Orang-orang ini hanya memiliki semangat juang, tetapi metodenya sangat kasar, latihannya konyol, dan mereka benar-benar bodoh. Pembentukan Sekte Qin oleh Eric Qin hanya membuang-buang waktu. Ada sarkasme dan penghinaan terang-terangan di wajah senior itu. Sepanjang jalan, dia terus berkomentar dan menggelengkan kepalanya. Lihat para pemuda dengan bakat biasa ini. Apa gunanya bekerja begitu keras? Ada juga orang itu, bisa-bisanya berlatih kekuatan. Lucu sekali. Sekeras apapun latihannya, juga kalah dari satu tiupan dariku. Hei, apa yang kamu bicarakan? Berkata kami lucu, siapa dirimu?
Dari mana orang ini berasal? Bagaimana dia bisa sampai ke tempat latihan seni bela diri Sekte Qin? Pria ini sangat sombong sehingga dia tidak menyembunyikan kata-katanya sama sekali dan secara alami terdengar ke telinga semua orang di Sekte Qin. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.